Baik, Bapak Ibu pengawas sekolah, selanjutnya kita akan mempelajari topik materi yang terakhir, yaitu tentang pendampingan dalam mengelola implementasi kebijakan pendidikan. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini, yaitu untuk meningkatkan kemampuan pengawas sekolah dalam membina kepala sekolah untuk mengelola implementasi kebijakan pendidikan. Jadi dengan adanya tujuan ini, Bapak Ibu pengawas sebagai supervisor tentunya harus memahami kebijakan pendidikan yang semakin tahun semakin kompleks. Oleh karena itu, pada materi yang terakhir ini saya akan menjelaskan hal tersebut dan untuk meningkatkan pemahaman, diharapkan Bapak Ibu fokus dan mencermati penjelasan yang akan saya pandu. Nah, dalam materi kali ini terdapat dua indikator pencapaian. Yang pertama ada pendampingan kepala sekolah dalam mengkaji kebijakan pendidikan untuk peningkatan mutu. Yang kedua ada pendampingan kepala sekolah dalam implementasi kebijakan pendidikan. Materi yang pertama yaitu pendampingan kepala sekolah dalam mengkaji kebijakan pendidikan untuk peningkatan mutu. Dalam pendampingan ini eh, merupakan proses di mana pengawas sekolah itu atau pihak terkait lainnya memberikan bimbingan, dukungan, dan sumber daya kepada kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan yang berlaku. Nah, kebijakan ini mencakup beberapa aspek, mulai dari pengembangan kurikulum, alokasi sumber daya, hingga evaluasi hasil pendidikan. Nah, kebijakan ini nantinya penting untuk memastikan bahwa pendidikan dan instansi pendidikan itu telah dapat berkembang dan tepat secara eh, profesionalnya dan sesuai dengan dan visi misi sekolah dan secara menyeluruh kita dapat berkelanjutan dengan baik. Hmm, Dalam hal ini, supervisor dalam melakukan pendampingan ini ada tiga hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, mensosialisasi kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang kedua, membimbing kepala sekolah memahami kebijakan. Dan yang ketiga, mendorong kepala sekolah mengintegrasikan kebijakan. Nah, melihat tabel tersebut, maka hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mensosialisasikan kebijakan terbaru pemerintah. Artinya, dengan mensosialisasikan, yaitu mengadakan sosialisasi kebijakan terbaru, yaitu supervisor atau pengawas sekolah ini menyampaikan informasi tentang aturan dari pemerintah pusat, daerah, atau dinas pendidikan kepada kepala sekolah, guru ataupun tenaga pendidikan untuk memahami dan mengimplementasikan secara benar dan tepat. Yang kedua, membimbing kepala sekolah memahami kebijakan. Artinya, berarti supervisor ini membimbing kepala sekolah untuk memahami isi, tujuan, dan dampak kebijakan. Berarti eh, pengawas sekolah ini juga secara langsung ya membantu kepala sekolah untuk menelaah atau mengidentifikasi secara mendalam makna kebijakan itu dan mengapa kebijakan itu dibuat serta bagaimana pengaruhnya terhadap manajemen serta implementasi kebijakan di sekolah. Dan terakhir itu ada pendorong kepala sekolah untuk mengintegrasikan kebijakannya. Ini berarti supervisor yang sebagai pendamping satuan pendidikan ini akan membimbing agar kebijakan pendidikan yang dilakukan ini dijadikan sebagai program maupun pedoman kegiatan dalam melaksanakan kegiatan atau pengelolaan sekolah secara mengaku dan konsisten. Dan yang kedua yaitu pendampingan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi sendiri adalah suatu proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan rencana atau program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan implementasi kebijakan itu berarti merupakan suatu kebijakan yang telah dirumuskan untuk menjadi tindakan nyata dalam sistem pendidikan. Dalam pengertian tersebut, maka supervisor
berperan sangat penting untuk menjadi fasilitator integrasi pendidikan. Sebab itu membutuhkan pendampingan dari kepala sekolah untuk memastikan bahwa tugasnya dalam membimbing dan melakukan pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan visi misi lembaga pendidikan yang telah. Adapun yang dapat dilakukan pengelola sekolah pada sebagai supervisor untuk melakukan pendampingan ini yaitu ada dua. Yang pertama, identifikasi dan pemetaan awal. Dan yang kedua, pelaksanaan pendampingan. Nah, pertama, identifikasi dan pemetaan awal. Nah, yang dapat dilakukan menganalisis kebijakan yang relevan. Contohnya seperti kurikulum kita, asesmen nasional, melakukan pemetaan terhadap kesiapan sekolah, sumber daya pemahaman kepala sekolah dan guru, serta kondisi peserta didik. Selain itu, dalam identifikasi dan pemetaan awal ini, pengawas sekolah juga diharapkan dapat menyusun profil kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen sekolah. Yang kedua yaitu pelaksanaan pendampingan. Nah, dalam pelaksanaan pendampingan ini, supervisor atau pendamping satuan pendidikan ini memberikan bimbingan dan fasilitasi langsung kepada kepala sekolah dan guru dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan, serta mendampingi menyusun rencana tindak lanjut, misalnya perencanaan program sekolah berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu dalam hal ini pengawas juga dapat mendorong praktik kolaboratif dan inovatif yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan sekolah sesuai dengan visi misi dan sarana prasarana yang ada. Nah, pada kali ini juga terdapat aktivitas pembelajaran yang juga terdapat pada modul pelatihan. Tentunya Bapak Ibu pengelola sekolah juga dapat mengakses secara langsung karena bersifat digital sehingga dapat diakses di mana saja. Dalam aktivitas pembelajaran ini terdapat tentang nilai dan rubrik penilaian. Jadi adanya lembar pelatihan nantinya itu dapat dikerjakan oleh Bapak Ibu pengawas sekolah untuk menilai kompetensi profesionalnya. Nah, dengan hal tersebut, Bapak Ibu pengawas sekolah dapat melihat tentang nilai yang sudah saya cantumkan pada e-modul maupun modul pembelajaran ini, pembelajaran yang telah saya jelaskan sebelumnya, tentang aktivitas pembelajaran yang ada. Selanjutnya yaitu penguatan. Nah, untuk penguatan materi dan kompetensi profesional, serta jaminan dalam pembinaan supervisor untuk melakukan pendampingan ini, Bapak Ibu pengawas sekolah dapat mencermati aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Nah, dari penjaminan mutu tersebut, pendidikan dasar dan menengah, tentunya ada kebijakan pendidikan yang pada dasarnya akan terus-terus berkembang sesuai dengan keinginan zaman. Demikian penjelasan singkat pada pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih saya ucapkan atas perhatian Bapak Ibu pengawas sekolah. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu pengawas sekolah dapat mengakses e-modul pelatihan pembelajaran yang tersedia secara digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.